Shalom. Shalom, haleluya. Saya semangat banget saudara, meskipun di Indonesia hari ini jam 7:30 pagi waktu Balikpapan saudara. Saya tahu saudara-saudara semua adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil Tuhan, ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya sendiri. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus yang luar biasa. Nah, tadi pagi saya sharing tentang Jehovah Jireh, yaitu dari Kejadian 22 ayat 1-14, saudara bisa lihat, sudah ditayangkan YouTube-nya di BMC New York. Saya akan lanjutkan pesan ini dengan level berikutnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema hari ini adalah, tolong kembali dulu, Jehovah Jireh, tetapi Tuhan mau, ternyata setelah Abraham mengalami mujizat Jehovah Jireh, dia diperintahkan Tuhan dalam Kejadian pasal 22 ayat 1-14 mempersembahkan anaknya satu-satunya. Yang namanya Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Tuhan, ayat yang ke-15 ini kita akan belajar sama-sama, berbicara kepada Abraham untuk kedua kalinya. Ini pesan Tuhan secara khusus. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya ikut Yesus karena berkatnya. Ikut Yesus karena mujizatnya. Saya mau kasih tahu buat Anda semua. Anda jangan ikut Yesus karena cuma berkatnya, mujizatnya. Ikut Yesus karena Anda mengasihi Yesus. Karena Yesus telah mengasihi Anda. Dan Anda orang Kristen yang cinta Yesus. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Ikut Tuhan itu situasi apapun, bagaimana kondisinya, keadaannya saudara. Tetap sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda gara-gara ikut Yesus kemudian kecewa karena putus cinta, cemen lu. Gak ada di sini ya. Gak ada yang ngaku maksudnya. Nah, tadi pagi, saudara-saudara sebelum ibadah jam 10 saya ditelepon seorang majelis gereja dari Samarinda. Dia gak tahu kalau saya di New York. Puji Tuhan, saya sama istri, di sisi saya tercinta, paling cantik di planet ini, saudara. Meskipun kami udah menikah tahun ini 32 tahun. Ya, iya betul kan? Lewat ya, mau 33 ya. Ya, nggak lupa kan? Nah, kami dikaruniai 3 orang anak. Anak kami yang pertama 2017 sudah menikah, kami berkati di Israel, di Kana. Sekarang kami sudah punya 3 cucu, saudara-saudara. Jadi yang khotbah ini adalah engkong sama emak, saudara. Grandpa sama granny, saudara. Cucu kami 3, ya, dan cucu kami Bapak Ibu sekalian panggil kami Epa dan Eni. Jadi kalau nenek lincah singkatannya Nelly, kalau opa lincah Oli, saudara. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, Anda tahu bahwa Abraham dikaruniakan Tuhan di masa tuanya, di masa ketidakmungkinannya, di mana rahim daripada Sarah istrinya sudah mati, Tuhan bukakan. Yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin, yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Dan Abraham, Alkitab berkata, sudah mati pucuk. Tapi dari kematian Tuhan beri kehidupan. Tapi di masa usia remaja, Tuhan ngomong kepada Abraham, yaitu Ishak, persembahkan anakmu di Gunung Moria. Kira-kira kalau Anda jadi Abraham, orang yang jalan sama Tuhan, yang lihat mujizat Tuhan, kalau Tuhan ngomong begitu, apa respon Anda? Saya punya 3 orang anak, kalau satu anak saya diminta sama orang, saya nggak akan kasihkan. Lebih baik kita berantem saudara-saudara. Ya, karena terus terang anak itu adalah masa depan kita, anak itu adalah warisan kita, anak itu adalah generasi penerus kita. Tapi Tuhan ngomong sama Abraham, serahkan anakmu, persembahkan. Kita baca sama-sama, Kejadian 22 ayat 1-19. Saya ajak saudara malam ini semua pulang berwedang kau datang. Pulang dengan kemenangan, pulang dengan mujizat. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Saya suka membaca bersama-sama karena Roma 10 ayat 17 kata iman timbul dari mendengar firman Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian baca bersama ayat yang genap. Dan per sesi ayat-ayat itu saya akan mulai terangkan nanti pada level kedua. Pada ayat 15-19 saya akan beri tekanan-tekanan kebenaran ini. Oke. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham.
Ia berfirman kepadanya, Abram. Lalu sautnya, ya Tuhan. Semua baca sama-sama 1, 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, waktu Tuhan mengatakan seperti ini, saudara, next. Terkadang Tuhan mengizinkan kita dalam ujian iman tertinggi. Kenapa Tuhan gak minta harta daripada Abraham? Karena Abraham sangat kaya. Tapi dia diminta mempersembahkan anak satu-satunya yang tunggal. Tuhan tahu hati Abraham. Karena Alkitab berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Coba gak percaya kalau Anda belum punya mobil. Tiba-tiba Anda dapat mobil sport. Ya, saya berdoa Kevin nanti dapat mobil sport ya. Lamborghini, Ferrari, ya Gerson Ferrari lah, boleh lah. Warna kuning kayak jaket saya, atau warna merah Ferrari, boleh lah. Tapi jangan salah, begitu Anda punya mobil baru, apa yang Anda lakukan? Hatimu mulai nempel sama mobil itu. Tiap hari kau gosok mobil itu. Istrimu lupa kau gosok. Saya pernah alami, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Memang kadang-kadang ujian tertinggi dalam hidup kita adalah Tuhan mau hati kita, hidup kita, totally obedience and surrender. Totally obedient and surrender. Fakta tentang siapa yang paling utama dalam hatinya. Kita maju ayat yang ketiga. Nanti Pastor Yongki bantu kami baca ayat yang genap ya. Pastor 4 Pastor. Wah keren Pastor Yongki ini hari ini saudara. Waduh luar biasa. Keesokan harinya ayat 3. Bangunlah Abraham. Saya pisahkan. Ia memasang pelana keledainya. Saudara dia gak tunggu nanti. Dia gak tawar dulu. Gak tanya Tuhan sama Tuhan dulu. Dia langsung pasang pelana keledainya. Bangun pagi-pagi. Manggil kedua bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Semua baca sama-sama Pastor Yongki. 2, 3. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saudara lihat kenapa pada titik next, seperti gambar itu Anda melihat bagaimana Abraham saat pada titik tidak langsung ke gunung itu, gunung Moria. Tapi Tuhan suruh dia memandang dulu. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Apa artinya? Kalau Anda sadar gunung yang tinggi bicara apa? Kita akan naik. Kita akan naik ke level berikutnya. Yang percaya katakan amin. Kadang-kadang waktu kita di bawah gunung itu kelihatan tinggi besar. Saudara, saya gini-gini tukang naik gunung saudara. Di Balikpapan itu banyak gunung, Gunung Malang, Gunung Kawi saudara ya. Semua jalannya namanya gunung saudara. Makanya kami tiap hari naik turun gunung saudara. Karena emang jalannya jalan namanya gunung Pak. Nah, next. Anda bisa bayangkan kalau gunung itu besar, bicara soal apa? Kesulitan kita. Masalah kita, sakit penyakit kita, atau apa saja. Waktu Anda di bawah kaki gunung rasanya besar. Tapi waktu Anda melangkah, mulai naikin gunung itu. Anda akan lihat, kenapa Tuhan suruh Abraham memandang gunung itu. Karena Tuhan ngomong begini, hambaku. Selama kau lari dari masalah, kau lari dari pergumulan, lari dari persoalan. Kau akan lihat masalahmu besar. Kau akan lihat persoalanmu besar. Waktu kau pandang kau harus berkata, bersama Tuhan saya akan bisa naik semua itu. Yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin. Yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Yang percaya katakan amin. Saya ini gak pernah mimpi jadi pendeta saudara. Potongan ini bukan potongan pendeta saudara. Saya ini potongan Presiden Korea Utara. Saudara.
Terus terang saudara-saudara, kalau wajah ini tidak senyum, makanya saya khotbah ini agak ada joke-nya sedikit, agak ada refresh-nya sedikit. Karena kalau saya nggak senyum, orang takut. Karena wajah ini wajah horor saudara-saudara ya. Karena sebelum bertobat saudara, orang kaget saudara. Saya pernah masuk kampus, saya ini rektor saudara. Kelas mahasiswa S1 kami, saudara-saudara berapa, hampir 100 lebih. Saya masuk, saya coba, saya nggak senyum sama sekali jam pelajaran itu, jam mata kuliah itu. Saya diam, saya melotot, saya mengajar dengan serius. Semua mahasiswa salah tingkah, salting. Bingung mereka. Saya bisik, kenapa Pak Rektor hari ini? Kenapa dia marah-marah? Kenapa dia tidak senyum? Kadang-kadang orang pikir saudara-saudara, kita ini serius, tidak serius saudara. Tapi waktu Anda lihat saudara-saudara, saya mulai lihat itu saya pikir begini, iya ya. Tuhan kasih kita wajah ini adalah cerminan hati. Coba lihat wajah kanan kirinya. Bisa ketahuan wajah banyak hutangnya atau wajah yang sudah kurang hutang gitu saudara. Atau mau lunas mortgage-nya, ketahuan saudara-saudara ya. Ya. Nah, Anda tahu Bapak Ibu sekalian, saya belajar dalam hidup ini. Waktu Tuhan tangkap hidup saya nggak mungkin jadi pendeta. Tuhan tangkap hidup saya. Tuhan pulihkan hidup saya. Saya ambil keputusan ikut Yesus. Apapun bayar harganya. Apapun situasinya. Saya udah saksi beberapa kali. Kami Tuhan panggil pindahkan tahun 91 tepatnya mulai dan 92 kami pindah betul ke Kalimantan, ke Balikpapan. Saya melayani asli suku-suku Kalimantan saudara. Saya tahu ada beberapa saudara dari Kalimantan. Anda tahu Kalimantan sampai hari ini masih ada orang tinggal di atas pohon. Bukan Tarsan saudara. Tapi manusia real. Betul ya Pak Akong ya. Suku-suku tertentu itu tinggal di atas gunung. Di atas pohon. Dan masih ada orang yang makan orang. Jadi cerita saudara kasus Sanggoledu, Sambas. Orang-orang suku tertentu dipotong, dimakan jantungnya. Itu bukan isu saudara. Itu betul-betul ada. Karena itu kuasa kegelapan semuanya. Tapi Anda tahu saudara-saudara. Saya ditugaskan Tuhan melayani jiwa-jiwa seperti itu. Oh kalau masuk ke pedalaman saudara Kalimantan. Itu sungainya besar-besar. Ya Pak Akung ya. Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Mahakam saudara. Itu betul-betul sungai yang besar, banyak buayanya asli. Bukan buaya darat saudara-saudara. Buaya asli saudara. Nah saya ini suka naik ketinding, naik kapal boat, naik saudara-saudara. Speedboat itu 6 jam, 8 jam, 12 jam saudara. Saya ini gak bisa berenang. Bukan berenang gaya dada, gaya batu. Gaya batu sudah kuno. Tapi gaya dada. Plung dada. Itu gaya dada saudara. Tapi Tuhan tolong saya. Tuhan selamatkan saya. Saya ingat betul pertama kali saya masuk ke Kalimantan Timur. Di suku yang asli masih primitif. Saya udah dipesanin Pak Samuel. Kita masih banyak doa dan puasa. Di daerah ini banyak itu kuasa kegelapan. Bentuknya racun. Lewat makanan. Jadi kalau Bapak tidak doa sungguh-sungguh. Dan saya ngalamin saudara. Kami pernah ngalami saya, istri saya, anak-anak saya. Saudara-saudara dan ada hamba Tuhan yang kami undang saudara. Itu gelas teh. Manis, teh, panas itu kan gelas anti pecah. Durek itu Pak. Itu Pak Yonggi Ibu. Apa? Ya itulah. Memang apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Itu gelas yang bolong bisa meledak. Tas! Itu bisa meledak. Saudara. Dan itu penjualnya langsung kaget. Ada yang kirim santet saudara. Itu siang. Itu pecahan kaca itu bisa nempel. Tapi kita tidak ada pun satu yang kena pecahan kaca. Gelas itu. Tuhan melindungi kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kadang-kadang kita masuk ke pedalaman, mampir ke warung. Mereka uji saudara kita. Dikasih minum saudara, diracunin kita. Makanya doa saudara. Dikirim itu kuasa kegelapan. Doa saudara. Makanya makan jangan lupa doa. Amin. Ada orang yang sudah dua Tuhan Yesus maaf. Belum doa Tuhan. Yang tertawa pelaku dan korban bertobatlah. Doa itu bukan sekedar kewajiban. Tapi doa itu kebutuhan
kita. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau makan doa jangan lama-lama. Doa untuk misi di Afrika, janda-janda, fakir miskin, yatim piatu, udah hilang ayamnya, saudara-saudara ya. Itu kalau di asrama yang pimpin doa kelamaan, saudara, mahasiswa kalau di kampus itu kan ayam itu suatu berkat, saudara. Karena seminggu sekali digilir telur, ayam, daging, saudara, kemudian ikan asin, ada jadwalnya, saudara. Baru dapat ayam, saudara-saudara, 1/4 gitu. Dia kalau doa dipegang, saudara. Kenapa dipegang? Karena khawatir kalau dia tidak dipegang, amin, ayam pindah. Saudara-saudara, ada perpindahan, saudara-saudara. Yang tertawa pernah ngerti maksudnya tinggal di asrama, saudara. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tuhan itu bekerja. Saya beberapa kali doa di warung-warung, waktu sebelum saya minum dari toilet saya beli, saya pinjam toiletnya beli teh. Doa meledak, saudara. Tapi orang yang kirim itu sudah kaget. Dan dia ngomong, wah orang ini lebih sakti dari kami. Akhirnya Injil masuk, saudara. Nah, satu kali saya diundang menghadapi saudara-saudara masuk ke pedalaman, saya nggak dikasih, cuma dikasih hati-hati Pak. Di sini banyak kuasa kegelapan dimasukkan ke makanan dan jadi racun, orang bisa mati. Nah, sampai di sana saudara-saudara, dan dia ngomong begini, Pak, tolong apa saja yang diberikan sama mereka, tolong please jangan ditolak. Harus dimakan. Oh, kalau soal apa saja dimakan, jangan tanya, saudara-saudara ya. Ya, siapa takut ya Pak Karel ya, Pak Akwang ya. Nah, itu saudara. Ternyata saudara diberikan, dibuka, diambil dari atap rumah, plafon rumah di bawah atap. Mereka punya kebiasaan begini, kalau berburu rusa, berburu babi hutan, berburu buaya, saudara, itu bagian perut dalamnya, daging baiknya itu dipotong, saudara, terus dibungkus daun pisang, terus dilipat begitu, diikat gitu, ditaruh di plafon, dibiarkan busuk sampai keluar ulat-ulatnya. Dan mereka ngomong begini, kalau ada orang tamu kehormatan, itu adalah makanan yang dipersembahkan, yang dikasih sama mereka. Tapi harus dimakan habis, saudara. Saudara dikasih Tuhan, saya nggak tahu kejadian itu. Pertama kali saya masuk ke sana, saya disambut sama kepala suku dan mereka sampai ke rumahnya. Tiba-tiba dibuka itu dari atap, saudara-saudara, plafon. Itu jenis seperti itu. Saya lihat, saudara. Tuhan Yesus tolong. Itu daging kok gerak-gerak, saudara. Saya lihat, ulet. Itu dibiarkan dagingnya busuk sampai keluar uletnya. Saya ngomong itu beribu-ribu laksa itu, saudara. Tapi saya kan yang paling senior, saya pakai hikmat. Pak. Saya ngomong begini, Tuhan, kalau nanti dia habis sambutan kepala sukunya, saya sambutan. Untuk menghormati, saya yang potong dagingnya. Nanti kalau dibagi, saya yang bagi. Supaya sebagai rasa respect, hormat, saya yang bagi, bukan dia. Khawatirnya kenapa kalau yang dipotong banyak, ada ulatnya banyak ke saya kan, bahaya saudara-saudara. Nah, akhirnya saya sambutan selesai, saya ngomong saya izin saya yang potong. Saya potongkan dan saya bagikan saudara. Pada mahasiswa-mahasiswa, junior-junior saya besar-besar, tugas. Saya cari daging yang menurut saya tidak ada ulatnya. Saya potong kecil. Orang kan makan ada dua ya, Bapak Ibu sekalian. Makan masuk mulut dinikmati. Tapi ada pola kedua, mulut dibuka lebar-lebar, lempar, jalan tol masuk ke dalam. Saya udah potong tuh daging sekecil mungkin dan saya pikir itu tidak ada ulatnya. Saya buka mulut saya lempar saudara. Ternyata raja ulatnya di situ, saudara. Itu saya lempar mencungul itu cungul saudara-saudara ya. Masuk dagingnya masuk kerongkongan. Ulatnya nyangkut di atas saudara. Dan Anda tahu darah Yesus saudara. Tapi ternyata mereka beri itu bukan cuma beri makanan itu. Mereka racunin kita. Biasanya 2-3 jam kita langsung minimal saudara. Pingsan dan mengalami. Tapi rombongan kami dilindungi oleh Tuhan. Sehingga sampai pagi mereka tunggu kita. Tidak satupun yang sakit, tidak satupun yang mengalami persoalan. Dan mereka berkata kepala suku, kami takluk kepada Tuhan. Karena kamu punya ilmu lebih tinggi dari kami.
kayak mau ikut Yesusmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Banyak sekali saudara, kami pernah ke Krayan. Krayan itu di ujungnya Kalimantan perbatasan Malaysia. Nanti kami pulang tanggal 30 sampai Indonesia. Besok dini hari jam 1 kami kembali. Senin menjelang Selasa. Dan kami flight Rabu sampai di Indonesia sore. Hari Kamis saya pulang ke Balikpapan. Tanggal 1 sudah Natal saudara. Di tanggal 1 sampai 24-25 saya tiap hari pelayanan Natal. KKR Natal ke daerah-daerah, ke Malaysia, ke Sulawesi, saudara, keliling pelayanan Natal. Jadi sampai tidur pun mimpi malam kudus. Saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Apapun gunung Anda, apapun masalah Anda harus naik ke atasnya. Dan waktu Anda naik ke atas gunung-gunung, Anda akan lihat masalah kau taklukkan di bawah kakimu. Yang mengerti katakan amin. Next, kita baca sama-sama. Terkadang Tuhan mengizinkan kita ada dalam ujian iman tertinggi. Bukan cuma total obedience, loyalty, faith, and surrender. Keesokan harinya, respon begitu cepat, perjalanan panjang dan bergumulan. Ayat 5 kita next. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepada ayat 6. Semua baca sama-sama Pastor Yongki 2, 3. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Garis bawahi, keduanya berjalan bersama-sama. Saudara lihat, dia bawa kayu api. Next. Abraham disuruh pikul kayu api. Abraham membawa pisau itu. Dan Abraham membawa api itu. Anda bisa lihat perjalanan itu adalah perjalanan yang panjang, yang tidak mudah. Ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham. Ya anakku, bertanyalah ia. Jadi sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8 semua baca 2, 3. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wow, ada kata kemudian berjalan mereka bersama-sama. Waktu ditanya itu, tidak ada dombanya. Dan dia tahu harus anak dipersembahkan. Ada apinya, ada kayunya. Mana anak domba itu? Tuhan Jehovah Jireh yang menyediakan. Ayat yang ke-9. Sampai mereka ke tempat dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu diletakkan di atas mezbah itu, di atas kayu api. Ayat 10 semua baca 2, 3 bersama Pastor Yongki. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara lihat kalau Anda jadi Abraham. Next. Pada posisi ini. Anda pasti bisa komplain, kecewa, marah dengan Tuhan. Saya cerita tadi pagi saya ditelepon seorang majelis gereja yang bulan lalu ketemu kami di Bukit Doa, seminggu kemudian dia kecelakaan, jatuh dari proyek dia di atas gunung dan terkilir dan akhirnya tulang tempurungnya, kakinya remuk saudara. Dia harus dioperasi ke Singapura 3 hari lamanya dan 2 minggu dan waktu kemarin dia telepon sama saya, Pak, kenapa saya alami ini? Kenapa saya harus alami ini? Apa dosa saya, apa salah saya? Tiap kali kita ngalamin masalah,
Selalu kita anggap Tuhan berbuat jahat dalam hidup kita. Tuhan sedang berbuat yang tidak baik dalam hidup kita. Abraham, dia tahu siapa Tuhan yang dia percayai. Belajar jangan curiga, jangan marah sama Tuhan waktu Anda dalam masalah persoalan. Belajar untuk percaya Tuhan untuk bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangannya balik meriah buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Waktu dia menang ada. Ayat 11. Tetapi berseluruhlah malaikat Tuhan. Dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Ya Tuhan. Ayat 12 baca sama-sama. 2, 3. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham ayat 13 menoleh. Wow. Tuhan itu ajaib. Tuhan bukan Tuhan yang berfirman tidak konsisten dengan firman-Nya. Tapi dia sangat konsisten dengan firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Dia berkata kau pergi mempersembahkan korban, persembahkan anakmu. Tapi Tuhan tahu menguji Abraham. Tuhan tidak ingkar janji Tuhan, dia Jehovah Jireh. So bisa ikutin khotbah tadi pagi, bagaimana Tuhan membuat mujizat banyak dalam hidup kami waktu dia Jehovah Jireh. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita butuhkan, tapi Tuhan sudah menyediakan sebelum kita memintanya. Yang mengerti katakan amin. Nah, ternyata Tuhan menyediakan, menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Bayangkan saudara. Bukan cuma Tuhan ngomong, sudah Abraham aku tahu uji. Tidak, Tuhan konsisten. Dia siapkan korban pengganti anaknya. Wow. Dan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14 sama-sama. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. tepuk tangannya balai meriah buat Tuhan yang luar biasa. Dialah Jehovah Jireh. Next, lihat, saya senang sekali untuk saya dapat lukisan ini. Lihat, jangan lupa Abraham itu sudah 100 tahun lebih. Udah engkong-engkong, opa-opa naik gunung udah mengges-mengges. You understand for mengges-mengges? Hampir putus nafasnya. Saya yakin saudara-saudara, persoalan orang yang sudah ABG angkatan gocap lebih adalah kalau naik ke atas, nafasnya satu-satu. Kemarin waktu saya ke saudara Kanada, saudara kami itu hiking naik turun gunung saudara. Betul-betul naik turun gunung dan salju. Sampai di satu tempat menjelang sore namanya apa ya? Lupa, pokoknya salju saudara tebel. Saya langsung disuruh turun saudara. Ternyata bukan menurun ke bawah, naik ke atas untuk lihat danau es itu saudara. Yang warna biru saudara. Naik ke sana saudara. Saya lupa kalau saya sudah opa saudara. Saya lari saudara. Ini fresh saudara. Salju dingin saudara. Saudara tahu berapa? -7. -6. Tuhan sampai apa enggak ya Tuhan. Anda bisa bayangkan saudara. Tapi punya isi ini luar biasa. Bukan cuma itu saudara. Itu kalau es sudah diinjak orang banyak licin. Jadi apa black ice. Itu bahaya sekali. Nah, selurut. Saudara ya. You not understand for selurut. Saudara ya. Saudara luar biasa. Kami ngedrive saudara. Tapi bukan saya ngedrive. Saya yakin kalau saya yang bawa mobil, Anda pasti keluar saudara-saudara. Karena saya ini gini-gini jagoan saudara. Dulu kalau balap mobil saudara. Sebelum bertobat. Nah singkat cerita Bapak Ibu sekalian. Abraham ini udah tua. Lihat Tuhan sempurna mempersembahkan. Bukan disediakan Pak Akwang. Domba jantan saja. Kalau Tuhan kasih domba jantan dan Abraham kasih domba jantan. Enggak, domba jantannya tersangkut di belukar dan seperti diikat. Anda bisa bayangkan, maka
Tuhan menyediakan domba jantan pengganti Ishak anaknya. Lalu Abraham menangkap itu domba jantan yang belum tersangkut. Maka lompat sana, lompat sini, mengges Abraham. Dan Abraham ngomong, Tuhan kau menyediakan tapi kok lolos Tuhan. Saudara. Tapi Abraham disediakan Tuhan. Wow, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan itu sempurna, presisi dan akurat, mujizat dan kuasanya. Yang percaya katakan amin. Anda akan kagum akan Tuhan. Anda akan beyond expectation dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan dari mana domba itu bisa tersangkut. Kalau Anda buka dictionary, domba jantan ini tidak gampang tersangkut belukar. Karena domba jantan adalah domba pemimpin kawanan domba. Dia tahu bahaya. Dia tahu perangkap. Dan dia tidak sembarangan bisa tersangkut. Kalau Tuhan sudah menyediakan, Tuhan bertanggung jawab. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan hiasi apa lagi hidup saudara dan saya. Saya bangga melayani Tuhan saudara. Saya melihat Tuhan bekerja dengan ajaib. Waktu Anda berani bayar harga untuk Tuhan. Tuhan adalah Jehovah Jireh. Semua katakan Jehovah Jireh. 1, 2, 3. Jehovah Jireh. Next. Setelah dia menyediakan, dia mempersembahkan domba itu. Korban persembahan. Dan level iman Abraham. Lulus ujian iman. Sehingga dia disebut Bapa orang beriman. Yang mengerti katakan amin. Seringkali kita begitu dapat kemenangan dari mujizat Tuhan. Seringkali kita mendapat kemenangan dari mujizat Tuhan. Kita puas sampai di titik situ. Ternyata Tuhan gak mau itu. Itu yang saya mau sampaikan malam ini. Next. Ayat 15 kita baca sama-sama. Sampai 19. 1, 2. Inilah yang namanya berjalan bersama Tuhan. Makanya kalau sudah dapat mujizat Tuhan, jangan berhenti pada level itu. Dapat berkat, jangan berhenti pada level itu. Berapa banyak Anda berhenti pada level itu dan Anda akhirnya berhenti dan puas pada situasi itu. Sebenarnya Tuhan sediakan lebih lagi. Semua katakan lebih lagi. Semua Tuhan katakan lebih lagi. Ayat 15. Saya bacakan. Lalu untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Datang firman yang lebih besar. Saya berdoa jemaat BMC New York tangkap pesan ini. Engkau akan diangkat Tuhan pada level berikutnya. Engkau akan dipromosi Tuhan dalam bisnismu, usahamu, pekerjaanmu. Yang tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah kau sungguh-sungguh rencanakan. Tuhan akan memberikan mahasabah, rencana Tuhan yang maha besar. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tapi syaratnya dengar firman Tuhan untuk kedua kalinya. Ayat 16 Pastor Yongki saudara baca. 2, 3. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka ayat 17, next, aku akan memberkati engkau. Lihat, kalau dia berhenti pada mempersembahkan anaknya. Tidak mempersembahkan, sedang mengganti sampai domba pengganti anaknya. Jehovah Jireh, dia berhenti. Tidak mau taat pada firman Tuhan yang berikutnya. Tidak datang firman-Nya. Maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Di bintang di langit, di pasir di laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. 18 semua baca 2, 3 Pastor. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman. Ayat 19 kita baca sama-sama supaya terakhir. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Yang percaya firman Tuhan yang amin sama-sama katakan amin. Saudara, saya tahu Tuhan sedang bicara buat Anda. Siapa percaya Tuhan berbicara? Dan Tuhan kita Tuhan yang hidup. Seringkali orang ngomong gini,
Pak, Tuhan bicara gimana? Apakah audible? Tiba-tiba dalam mimpi atau saya lagi tidur di kamar. Hai anakku, enggak gitu saudara. Tuhan bicara mulai di pikiran kita. Tuhan mulai bicara di hati kita. Tapi kalau Anda naik level berikutnya, Tuhan bisa bicara lewat firman Tuhan. Lewat suami, lewat istri. Menurut pria sejati katanya, suara Tuhan itu 80% buat suami-suami lewat istri-istri. Kata pria sejati ya Pak ya. Kecuali ngomelannya. Tenang, tenang, tenang. Yesus sudah ada di sini. Amin. Nah, saudara lihat apa yang Tuhan mau dalam hidup Anda. Gereja BMC New York tidak ada yang kebetulan. Saudara tidak ada yang kebetulan di tempat ini. Tuhan punya rencana khusus. Saya tahu ada saudara yang hampir tidak datang ke tempat ini. Karena tadi itu cuaca drop. Tiba-tiba hujan. Ya kan? Dan Anda boleh gini, aduh dingin. Aduh. Tapi saya sudah ingin lihat wajah Presiden Korea Utara yang khotbah itu. Tapi saya tahu ada Tuhan yang mau bicara buat Anda hari ini. Dan inilah kebenaran itu yang memerdekakan Anda. Dan kalau Anda sadar, Tuhan sediakan sesuatu yang belum pernah Anda perhatikan. Tuhan berfirman untuk kedua kalinya pada Abraham. Berapa banyak Anda sudah sadar level sampai pada zona nyaman dan Anda berkata saya cukup di sini. Dan Anda tidak berani membayar harga untuk Tuhan. Jujur saudara-saudara, kalau saya ngapain jauh-jauh ke New York, saya jauh-jauh ke Kanada, minggu lalu saya khotbah di Calgary. Saya harus drive 1,5 jam khotbah balik lagi ke Banff, saudara, di Kanada. Untuk naik, sudah Banff, saudara, naik gondola untuk lihat itu gunung salju turun lagi, saudara. Saya pikir saya ngapain jauh-jauh ke sini, khotbah di villa dan lain sebagainya. Kenapa saya mau jauh-jauh? Saya mau taat sama Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya ngerti kenapa Tuhan izinkan. Hari ini kita ketemu. Karena Tuhan mau bicara khusus buat setiap Anda. Betapa mulianya hidupmu. Betapa berharganya hidupmu. Saya tahu ada di antara saudara mulai pada titik. Tuhan, saya pada titik terendah. Kayaknya saya mau give up, menyerah. No, never give up. Tuhan sangat mengasihi engkau. Sekalipun orang tidak peduli engkau. Tapi dia sangat peduli hidup saudara dan saya. Dia sangat mengasihi engkau. Saudara, kalau mau jujur. Ini Pastor Yongki tahu. Jadwal saya harusnya bulan lalu, Oktober. Tapi jujur saudara. Saya sama istri pingin ke Kanada. Kami harus delay sedikit. Karena 2 hal. Ngaku dosa dulu, Pastor. Karena mau apply visa Kanada. Hitung-hitungan kami tidak akan bisa selesai tahun ini untuk visa Kanada. Karena semua ngurus visa Kanada di Indonesia butuh 30 hari. Tapi saya ngomong tidak ada yang mustahil. Nah visa Amerika kami saya urus online. Perpanjangannya sebelum habis masanya 5 tahun kami dapatkan. Saudara, Anda ngerti itu mujizat, saudara. Saya senang sekali paspor kami sudah seminggu dibalikan 4-4-nya. Tapi pas visa Amerika saya yang dapat sendiri. 3 istri dan anak-anak saya 2 dikembalikan. Biasanya kalau udah dikembalikan lewat FedEx, itu kan ditolak. Ini aja dapat notis, tolong dilengkapi. Print out identitasnya kurang. Loh, gak usah bayar lagi. Puji Tuhan, selamat saudara-saudara. Satyo saudara, per orang hampir 3 juta saudara. Kami kirim keluar. Saya urus saudara. Visa Kanada saudara. Dan kami dapat informasi visa Kanada akan diberikan sesuai dengan berapa lama paspor Anda itu berlakunya. Saya 3 tahun masihan. Ibu Gembala tahun depan, Ibu Foni tahun depan itu selesai paspornya.
Akhirnya saya urus online dan kami ngadep. Indonesia hebat tuh sekarang. Gak perlu suap-suapan saudara. Kalau mau cepat sekarang online bayar lebih dapat saudara. Nah kami urus saudara-saudara. Singkat cerita keluar sekarang paspor Indonesia 10 tahun. Dan elektronik. Nah itu akhirnya ibu pendeta Foni istri saya tercinta dapat 10 tahun. Langsung saya kirim saudara ke Jakarta. Saya doa. Lewat siapa Tuhan tunjuk. Seseorang saya hubungi travel semua menyerah. Jadi seseorang akhirnya dia urus kami saudara. Saya ke Jakarta dapat seminggu keluar. Tepuk tangan yang paling meriah. Mujizat. Bu Foni dapat visa Kanada 10 tahun. Multiple entry. Saya cuma 3 tahun saudara. Jadi dia bisa 7 tahun lagi bolak-balik saudara Kanada. Saudara tahu apa yang terjadi saudara? Bukan itu saja. Ternyata setelah itu Pak, jujur, belum booking tiket. Dan Anda tahu kalau belum booking tiket ke Amerika itu lagi high season sekarang dan mahal. Ngaku dosa. Pastor. Karena kami nggak mau tiket kami hangus Pak. Saya kerahkan pasukan kami saudara. Staf saya banyak dan lain sebagainya. Sehingga cerita jemaat ada yang punya travel. Semua ngomong Pak mahal Pak. Mahal Pak. Anak saya KB Kevin Angel itu bantu semuanya. Mahal. Malam-malam saya doa. Tuhan tolong. Pakai kayak, pakai apa kan mahal semua. Anda tahu saya cuma punya di handphone tiket.com. Anda tahu gak mungkin kan? Tiket.com itu jagonya tiket domestik Indonesia. Saya buka-buka, saya cari jurusan. Jakarta New York, Jakarta New York, New York Jakarta. Saya cari ubek-ubek, obok-obok, di obok-obok. Tiba-tiba tik dapat yang murah. Saudara-saudara. Anak saya ngomong hati-hati Pak, itu bisa-bisa meleset. Saya kasih link pertama ke anak saya diproses, hilang saudara-saudara. Saya coba lagi jam 2 pagi. Saya coba gol saudara. Dan akhirnya kami sampai di sini. Tenang. Yesus ada di sini. Berarti kalau kita ketemu hari ini. Tuhan sangat mengasihi setiap saudara. Tuhan mencintai engkau. Engkau adalah milik kesayangan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Yesus. Haleluya. Jangan khawatir. Pendeta juga cari tiket murah. Singkat cerita saudara-saudara, kami berangkat. Kami ngerti kenapa kami ke Calgary. Karena di sana kami harus mendoakan orang-orang yang perlu didoakan khusus. Kenapa kami kemarin harus ikut retreat dan melayani retreat? Karena ada hampir peserta yang ketemuin kami dan kami doakan. Hampir batal dan tidak ikut retreat dan tiba-tiba digerakkan Tuhan. Dan dia hampir tinggalkan Yesus. Tapi akhirnya waktu dia datang. Tuhan jamah dia. Tuhan lawat dia. Dan dia ngomong begini. Pak Samuel saya orangnya yang Pak Samuel tadi khotbahkan. Tolong doakan saya. Saya mau kembali kepada Yesus. Saya percaya malam ini. Tuhan sedang bicara kepada saudara dan saya. Apa Tuhan bicara? Untuk kedua kalinya. Sudah lama Anda kehilangan kasih yang mula-mula. Dan pesan hari ini. Tuhan ngomong apa kepada Abraham? Next. Maka aku memberikan kepadamu. Memberkati engkau berlimpah-limpah. Semua baca sama-sama. Dan membuat keturunanmu seperti apa? Banyaknya seperti bintang-bintang di langit. Dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Dengar kalau sudah dapat pesan Tuhan, level berikutnya. Sudah taat berjalan bersama Tuhan. Tuhan ngomong begini, engkau akan jadikan si bintang-bintang di langit. Dan si pasir di laut. Bintang itu bicara apa? Masa depan yang jauh ke depan. Saudara jujur. Saya sebelum berangkat dari New York ke villa, sebelum kami berangkat ke Kanada, tiba-tiba tim kami kirim lagu baru. Lagu baru judulnya Setiap Detik Tuhan Bekerja. Saya bingung kok lagu itu judulnya Detik. Dan Tuhan bekerja dalam waktu. Saya dapat lagu itu, saya dapat musiknya, mereka aransemen kirim lewat handphone.
Dan saya ngomong sama istri, kayaknya lagu ini kita harus nyanyi. Dan kita akan keluar di YouTube. Akhirnya kami syuting lewat handphone kami. Anda tahu, saya nggak pernah tahu. Sampai di Vancouver. Kalau Anda pernah ke Vancouver, ada sebuah jam sebagai ikon kota Vancouver. Jam itu abad 18. Sampai hari ini masih hidup. Itu jam yang dihidupkan dari gas alam panas bumi. Jadi tiap 15 menit dia akan bunyi. Tut, tut. Kalau Anda pernah ke Vancouver. Gini-gini saya pernah ke Vancouver, saudara. Saya kaget waktu dua ke sana. Anda ngerti, Tuhan itu kayak kasih pasal. Dan yang ajaib waktu kami syuting pertama kali, kami kaget. Ada yang antar saya, orang Amerika yang sudah ke Indonesia. Kami sampai jam itu bunyi, tut, tut, keluar asapnya. Pas memulai lagunya. Setiap detik kau bekerja, kuasamu Tuhan. Nanti dapatkan di BFOK Music, saudara. Luar biasa, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya! Bintang bicara apa? Masa depanmu. Dan kenapa harus di pasir? Pasir itu bicara apa? Perhatikan orang yang di bawah Anda. Kami diizinkan Tuhan. Saya punya gereja dengan jemaat sekian ribu. Hari Minggu kami harus punya pati jumpu. Opa-opa, oma-oma. Kami beri fasilitas terbaik. Saya kasih mereka tempat tidur king coil. Ada oma-oma yang pernah kami dapatkan dari dinas kesehatan. Dibuang oleh anaknya di tong sampah. Ngeri, saudara. Saya nangis lihat itu. Saya ngomong, kenapa kita diberkati dan kita nggak peduli orang di bawah. Saya ambil orang-orang seperti itu, opa, oma. Anak-anak yang nggak bisa sekolah. Saudara, untuk apa Anda diberkati? Untuk apa Anda dapat banyak dari Tuhan? Kalau Anda tidak pernah jadi berkat buat banyak orang. Sia-sia apa yang Anda dapatkan. Tapi berbahagia. Saya itu bahagia tiap kali, setiap tahun kami wisuda. Anak-anak kami ratusan lulus sarjana. Saya bahagia, saudara. Saya bahagia kenapa? Tuhan terima kasih. Lewat hidup, bukan cuma seperti bintang di langit. Tapi menjadi seperti pasir di laut. Perhatikan orang-orang di bawahmu. Engkau akan lihat rencana Tuhan yang maha besar. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan haleluya. Next. Ibrani pasal 11. Ayat 17 sampai 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pastor Yongki bisa bantu kami. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Yang percaya katakan amin. Anda tahu kenapa Abraham berani melangkah bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan? Karena dia tahu Tuhan yang dia percayai. Hari ini mari kita mau berjalan bersama Tuhan. Kalau saya mau summary, next, saya tahu di New York ini banyak orang pintar. Makanya saya juga kasih teaching khusus buat Anda. Ini kelas khusus ini, malam ini. Karena di sini banyak profesor-profesor. Gak ada yang amin, saudara. Jadi kalau Anda lihat, ini summary saya. Kalau dilihat perjalanan iman, the journey of faith Abraham. Abraham, the journey of faith, perjalanan iman. Itu seperti itu.
Abraham tidak langsung sampai ke puncaknya. Abraham pernah mengalami dari Ur Kasdim dia naik, turun kondisinya, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Di Mesir, di Abimelek, lain sebagainya. Tapi waktu dia mempersembahkan Ishak, dia jalan sama Tuhan. Perjalanannya terus naik. Pada waktu dia menyelesaikan pertandingan imannya, dia lakukan strong faith. Finish well, finish strong. Next, tolong lihat kesimpulan ini. Pertanyaannya, bagaimana perjalanan kehidupan iman kita bersama dengan Tuhan? Karena Yesus datang bukan cari apa yang kau miliki, berapa lama kau ke gereja, tapi apakah engkau hidup dengan iman? Satu tanda tanya yang besar. Kalau Abraham memang naik turun tapi dia terus naik. Dan berani berjalan bersama Tuhan. Malam ini saya mau ajak Anda harus melangkah. Berjalan bersama Tuhan. Siapa yang mau berjalan bersama Tuhan? Amen. Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Saudara jujur, bagi saya, kami punya kampus, Ibu Pendeta Foni punya playgroup TK, SD, SMP, SMA, International School, muridnya ratusan. Saya punya S1, S2, S3, mahasiswa kami ratusan. Kami punya pelayanan radio, punya kampus, punya jemaat sekian ribu. Bagi kami cukup. Tapi Tuhan ngomong begini, hambaku, berjalan bersama aku naik level berikutnya. Satu kali Tuhan suruh kami bangun bukit doa. Saya tanya Tuhan, untuk apa bangun bukit doa? Gak mudah Tuhan, sukar Tuhan. Tapi saya harus taat sama Tuhan. Anda tahu sekarang, kalau Anda lihat tiba-tiba Kalimantan Timur ditetapkan oleh pemerintah dan presiden dan undang-undang DPR. Udah menetapkan ibu kota pindah dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Hari ini saudara kami ngerti kenapa Tuhan suruh kami bangun bukit doa Kalimantan seluas 5,6 hektar. Karena Tuhan mau bicara sesuatu. Negeri Indonesia, ibu kota itu menjadi pusat. Nanti Indonesia Anda akan lihat akan jadi negara yang berubah total karena kuasa Tuhan. Saya percaya Indonesia akan ada penuaian jiwa besar-besaran. Akan ada penuaian jiwa yang belum pernah Anda lihat. Dan kami hari ini menuai jiwa-jiwa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tadi pagi saya saksi orang Madura. Digerakkan Tuhan kasih doa Bapak kami dalam bahasa Madura. Dan Anda tahu suku Madura sukar percaya Yesus. Karena dia gak bisa nyanyi lagu Malam Kudus. Kan harusnya Holy Night, Malam Kudus. Orang sana nggak bisa nyanyi Malam Kudus. Malam Kudus, nyisu maaf Pak. Saya punya pengalaman, ada supir gereja kami, namanya Muhammad Sobirin, saudara. Orang Madura, saudara. Dia paling benci kalau diinjilin. Dia ngomong saya cuma kerja bawa bus gereja. Tapi ada Yakob Kembar yang Alex Yakob Kembar grup itu. Akhirnya kami rekrut dan akhirnya jadi kuliah di tempat kami. Tiap kali naik bus sama dia diinjilin. Itu Yakob Kembar pernah diturunin dari bus. Jangan ngomong Yesus, diturunin saudara-saudara. Tutup pintu, turun kamu. Dia cerita sama saya. Tapi Anda tahu, ini Sobirin ini saudara. Tiap kali kebaktian duduk di pos. Dan dia ngomong gini, susah saya ikut Tuhan Yesus. Gak bisa saya nyanyi. Sulit saya nyanyi. Katanya, saudara. Tapi Tuhan menjamah dia. Satu kali Tuhan jamah dia. Waktu dia dijamah Tuhan. Anda ajaib, dia paling gak suka lagu Malam Kudus.
Tapi pada waktu malam kudus tanggal 24 Desember, lagu pujian dan lampu dimatikan, kami nyalakan lilin. Malam kudus, ya di pos satpam di luar. Di ribuan jemaat, Tuhan jamah. Tiba-tiba ada kuasa yang jamah dia. Yesus peluk dia dan ngomong gini, aku mengasihi kamu. Tiba-tiba nangis dia masuk ke gereja. Pas lagu malam kudus, dia nangis. Sejak itu dia kenal Yesus. Dan dia terima Yesus dan dibaptis. Ganti nama saudara. Menjadi Nathanael Sobirin saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Pernah dengar cerita? Pendeta dan sopir bus gereja. Satu kali sama-sama mati. Sampai di depan pintu surga. Pendeta mau masuk duluan di stop. Sopir gereja disuruh masuk dan masuk surga. Pendeta protes. Kenapa? Ya, karena waktu kamu khotbah banyak jemaat tertidur. Tapi kalau supir ini naik setir bis, maka tiba-tiba semua jemaat berdoa karena dia ngebut, saudara-saudara. Tapi sobirin luar biasa. Hari ini dia ngomong sama saya begini, Pak, terima kasih. Saya punya Yesus. Saya bahagia ditangkap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Saya mau tayangkan video penutup Bukit Doa Kalimantan. Ini waktu Gubernur Kalimantan Timur Haji Isran Nur, sahabat saya, meresmikan, lihat kata-katanya begini. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, saya resmikan Bukit Doa Kalimantan satu-satunya di dunia. Kecuali Yerusalem, bayangin saudara. Ini gubernur luar biasa. Ini satu-satunya gubernur Pak. Yang berani ngomong begini. Kalau di depan kiai-kiai, tokoh-tokoh agama semua. Kalau saya jadi wakil presiden. Saya akan buka hubungan diplomatik dengan Israel saudara. Ngeri saudara. Ini jenis begini akan banyak di Indonesia saudara. Karena Tuhan sedang bekerja di Indonesia dengan cara ajaib. Kok gak tepuk tangan saudara-saudara. Coba Anda dengar sambutannya. Coba. Waktu peresmian kemarin. Tolong suaranya. Segala berkatnya saya resmikan Bukit Doa di Kalimantan ini. Satu-satunya di dunia setelah Yerusalem. Wah. Kok gak tepuk tangan saudara-saudara? Shalom, haleluya. Dia ngomong salam haleluya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya bayar harga sekarang yang datang ke Bukit Doa. Bukan cuma orang Kristen. Sekarang jadi destinasi wisata rohani. Bahkan non-Kristen datang dan banyak mereka dijamah Tuhan. Mereka kenal Tuhan. Saudara doakan dan ini Bukit Doa Kalimantan. Penutup. Kalau saya mau bicara banyak sekali mujizat Tuhan. Banyak sekali pertolongan Tuhan. Juga banyak sekali tantangan, ujian. Tapi kita mau taat sama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Saya berdoa, saya percaya semua saudara berjalan sama Tuhan akan menjadi bintang-bintang di langit. Akan dipromosi, diangkat oleh Tuhan. Dan engkau akan melihat pasir-pasir itu di laut. Kau perhatikan orang-orang yang di bawahmu jadi berkat dan melayani mereka. Silakan, terakhir. Videonya, satu lagi. Suaranya. Ono mana rek? Siji mana? Nah, satunya. Dimatikan lagi, dimatikan. Oh ada ya? Enggak apa-apa ya, lanjutin ini aja ya, enggak apa-apa. Ya hampir sama. Ada satu lagi ya? Ada dua ya? Yuk tim musik bisa naik dulu. Saudara diberkati malam ini. Saudara diberkati malam ini. Siapa yang diberkati dalam baik tangan saudara. Amin. 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 Haleluya. 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 Oke, play. Yang satunya. Ketemu ada? Atau ini aja gak apa-apa lanjutin, gak apa-apa. Yang video ini aja gak apa-apa dilanjutkan.
masih loading ya. Jadi, besarlah Tuhan berjalan bersamamu. Oke, ada. Nah ini bukit doa Kalimantan kami. Gak mungkin saudara. Tuhan buat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Doa adalah kebutuhan semua manusia. Konsep dari Bukit Doa Kalimantan ini untuk semua umat yang mau berdoa. Di kami bangun kapal dari batu. Bahasa universal. Batu kapur, gua doa. Dari kapal Bethlehem, Padang Gembala, Bait Salomo, Bethesda, Kolam, Siloam. Kami bangun gua doa 5 jawatan, gua doa milenial. Sampai nanti Golgota, sampai nanti Padang, kapal kenaikan Yesus ke surga dan kedatangan Yesus kembali. Semua karena Tuhan. Untuk semua Dan umat mengharapkan kasih sayang Tuhan dengan segala berkatnya, saya resmikan Bukit Doa di Kalimantan. Ini yang terbaru, kami baru resmikan, baru selesaikan. Yerusalem. Bait Salomo. Mengharapkan kasih sayang Tuhan dengan segala berkatnya, saya resmikan Bukit Doa di Kalimantan. Satu-satunya di dunia setelah Yerusalem. Ini kami bangun sepertiga dari aslinya. Bait Salomo, kolam basuhan, mesbah korban bakaran. Dari dalamnya ruang suci, ruang maha suci. Semua gold plate saudara. Dindingnya, lantainya ada mesbah korban bakaran, mesbah roti pertunjukan, mesbah dupa, tabut perjanjian. Semua karena Tuhan. Mari saya berdoa, milikilah visi yang besar, berjalan bersama Tuhan, jadi bintang-bintang di langit. Ini Twitter, dan di sana sedang kami persiapkan bangun rumah Tuhan, gereja, sudah konstruksi untuk 5.000 orang sekali kebaktian. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa Bapak kami dalam 27 bahasa. Plus bahasa Madura 28 bahasa. Dari bahasa Ibrani sampai bahasa Arab. Ada bahasa Mandarin, ada bahasa Hokkien, bahasa Batak, Toba, Simalungun. Ada bahasa Toraja, bahasa Manado, sampai bahasa Mentawai. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Mari kita mulai berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Berjalan bersamamu. Angkat tanganmu. Ku aman. Berjalan bersamamu. Aku tenang. Aku tenang. Berjalan bersama. Ada masa depan. Berjalan bersama. Ku rasakan damai. Semua angkat tangan. Berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu. Ku aman. Berjalan bersamamu. Aku tenang. Berjalan bersama. Ada masa depan. Ada masa depan, berjalan bersamamu. Ku rasakan
damai. Dia baik, Dia penuh kasih, Dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu, tepat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolongan-Mu. Berjalan bersama-Mu, ku aman. Berjalan bersama-Mu, aku tenang. Berjalan bersama-Mu, ada masa depan. Berjalan bersama-Mu, ku rasakan damai, ku rasakan damai. Oh, Dia baik, Dia baik, Dia penuh kasih, Dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu, tepat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolongan-Mu. Dia baik, Dia penuh. Siapa di antara saudara berkata, Tuhan, mulai malam ini saya mau berjalan bersama Tuhan. Pegang hidup saya. Saya mau lepaskan semua yang tidak berkenan. Saya mau lepaskan egois, sombong ego saya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku bersyukur buat pertolongan-Mu. Berjalan bersama-Mu, ku aman. Berjalan bersama, aku tenang. Angkat tanganmu, katakan yang mau berjalan bersama Tuhan. Ada masa depan. Berjalan bersama-Mu, ku rasakan damai. Oh, Dia baik, Dia penuh kasih, Dia mengerti setiap pergumulan. Saya serahkan pada Pastor Yosua Yongki.